Alhamdulillah, hadirin jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai seorang hamba, sebagai seorang ciptaan Allah, tugas kita sebagai seorang makhluk yaitu ridho dengan apapun yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kehendak Allah, kita sebagai makhluknya Allah, kita sebagai ciptaannya Allah, apapun itu kita harus ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ratib ada tadi ada zikir yang mana tadi di situ dicantumkan radina billahi robba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya. Di situ kita berikrar sama Allah. Nah, berikrar bahwasanya aku ini ridho bahwasanya Allah itu Tuhanku. Nah, gitu, kita ini sudah berikrar bahwasanya Allah itu adalah Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad SAW adalah nabiku. Lalu di sini Habib Abdullah bin Al-Haddad mencantumkan zikir tersebut, yang mana zikir tadi juga langsung direkomendasikan dari Rasulullah. Yang di situ kita ini berikrar bahwasanya kita ini ridho terhadap Allah, ridho ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsekuensinya kalau kita sudah mengatakan radina billahi robba, nah kita sudah berikrar bahwasanya kita ini ridho Allah Tuhan kita. Ya, apapun yang terjadi sama kita ini kita harus ridho. Apapun yang terjadi terhadap diri kita, apapun musibah yang terjadi sama kita, apapun ujian yang terjadi kepada kita, kita harus ridho. Kenapa? Kita sudah berikrar sama Allah, radina billahi robba. Ya Allah, aku ridho bahwasanya Engkau ini adalah Tuhanku. Nah, kalau kita sudah berikrar seperti itu, nah, kita harus berusaha. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, apapun ujian yang kita alami, apapun musibah yang kita hadapi, apapun cobaan yang kita hadapi, kita harus ridho. Kenapa? Itu semua terjadi tidak lain tidak bukan adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai-sampai kita ini enggak ridho sama ketentuan Allah. Di dalam hadis qudsi Allah ngancam kita. Apabila ada seorang hamba dia ini tidak ridho dengan takdirku, maka silahkan cari Tuhan selain aku. Nah, ini Allah yang mengatakan. Kalau ada seorang hamba dia ini enggak ridho dengan takdirnya Allah, nah, dia ini enggak ridho dengan ketetapan Allah, enggak ridho dengan kehendak Allah, Allah mengatakan maka silahkan cari Tuhan selain aku. Nah, kira-kira bisa enggak kita? Tidak mungkin bisa. Nah, kita nyari Tuhan selain Allah ya enggak ada. Nah, kalau jangan enggak ridho dengan ketetapan Allah, Allah mengatakan maka silahkan cari Tuhan selain aku. Nah, kita ibarat ini sudah ditata rapi sama Allah, sudah diatur sama Allah, kita sudah diciptakan sedemikian rupa sama Allah. Kita kalau nggak terima, nggak ridho dengan ketetapan Allah, ini kebangetan. Maka sampai-sampai Allah mengatakan kalau ada seorang hamba dia ini nggak ridho dengan takdirku, maka silahkan mencari Tuhan selain aku. Nah, ini kelihatannya omongannya firman Allah ini enak, tapi kalau kita ini sampai seperti itu, maka konsekuensinya sangat berat. Silahkan cari Tuhan selain aku. Maka apapun itu kita sudah berikrar di dalam ratib adat radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin wa bi nabiyya. Nah, ini kalau sudah ridho dengan Allah sebagai Tuhan kita, nah, apapun yang terjadi sama kita, kita harus ridho. Bahkan di sini dikatakan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan bahwasanya ridho terhadap Allah niku bahwasanya suatu hal, suatu keadaan yang sangat mulia. Kita ridho dengan ketentuan Allah, kita ridho dengan kehendak Allah, kita ridho dengan apapun yang terjadi sama kita, itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Bahwasanya Rasulullah juga pernah bersabda, wa qala alaihi salatu wasalam, innallaha idza ahabba qauman batalahum. Bahwasanya ketika sesungguhnya Allah itu apabila cinta terhadap suatu kaum, maka Allah itu bakal mengujinya. Jadi Allah itu tanda Allah cinta sama suatu kaum bukan cuma sekedar enggak diujo, dibiarkan saja, tapi tanda Allah niku cinta sama suatu kaum, pasti Allah niku bakal mengujinya. Nah, jadi kalau dengan diuji sama Allah, insya Allah tanda Allah niku cinta sama kita. Maka faman radiya falahu ridho. Kalau barang siapa yang ridho dengan ujian tadi, maka Allah pun juga akan ridho.
Wa man sakhita falahu sakhat. Kalau dia ini enggak ridho, dia ini murka, dia marah dengan takdirnya Allah, dia marah dengan ujiannya sama ujian daripada Allah, maka Allah pun juga akan murka terhadap orang tersebut. Nah, hati-hati. Kita ini kalau dikasih ujian kok justru mengeluh, bersuruh sama Allah, enggak terima sama Allah, nah ini juga Allah juga bakal enggak akan ridho dengan kita. Tapi kalau kita ini dikasih ujian sama Allah, kita berusaha ridho, kita berusaha nerima, maka insya Allah Allah pun juga bakal ridho terhadap kita semua. Karena tanda Allah ini cinta kepada seorang hambanya, cinta kepada suatu kaum, maka Allah itu pasti akan mengujinya. Maka ya kita harus buktikan, kita sudah mengamalkan ratibul hadat, kita harus berusaha bagaimana caranya, apapun kondisi saat ini sama kita, apapun ujian yang kita alami saat ini, kita berusaha ridho terhadap apapun yang dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu semua daripada pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita pun juga harus ridho terhadap apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Kemudian wa qala alaihi salatu wasalam, innallaha bihikmatihi ja'ala ar-rauha wal faraja fil yakin war ridho. Dan sesungguhnya Allah niku menjadikan kemudahan, menjadikan kebahagiaan, menjadikan kelapangan di dalam hidup kita ini, ketika di dalam diri kita itu, di dalam apa? Di dalam rasa yakin dan ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan pengen hidupnya enak, jenengan pengen hidupnya seneng, jenengan pengen hatinya lapang, jenengan pengen hatinya bahagia terus, itu letaknya kapan? Ketika jenengan yakin dan ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Haddad pernah mengatakan bahwasanya orang yang paling bahagia, orang yang bahagia itu adalah orang yang bisa menerima ketetapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jenengan kalau hidupnya sumpah terus, hidupnya enggak pernah menerima dengan keadaan ini, maka hatinya akan dipenuhi dengan kesembuhan. Jadi kalau jenengan ridho, dengan yakin, oh janjinya Allah itu pasti. Aku sholat, aku segelem sholat, aku segelem poso, aku segelem ibadah, insya Allah aku yakin Allah bakal ngasih kemudahan. Tapi kalau kita ini nggak yakin, wah aku sholat tapi kok cik koyong ini ya, aku ngaji tapi kok uripku cik koyong ini ya, nah, jangan-jangan Allah ini nggak ngasih aku rezeki. Hidupku aku jane wis sergap ibadah, aku wis nderes Quran, tapi kok hidupku cik koyong ini terus ya, nah, berarti belum ada rasa yakin terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo kunci bahagia itu kita harus yakin terhadap apapun yang sudah diberikan sama Allah kepada kita semua. Kemudian wa ja'ala dhiqu wal haraja fi syak was sakhat. Dan Allah menjadikan kesulitan, menjadikan kesedihan, menjadikan kesumpekan di dalam apa? Di dalam rasa ragu dan tidak ridho dengan apapun yang terjadi sama kita. Maka kalau kita ini rasa sumpah di dalam hidup kita enggak ada rasa bahagianya, kita hidupnya cuma terus, mungkin itu karena kita ini enggak yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita isinya ngeluh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin jamaah insyaallah itu tadi zikir daripada ratibul hadat, yang mana di situ kita diajarkan mengucapkan radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Nah, itu kalau di dalam syarah ratibul hadat daripada fadilah daripada bacaan ini, yang pertama yaitu mendapat jaminan surga. Di dalam hadis riwayat Tabrani, barang siapa di pagi hari mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, maka aku menjamin bahwa aku sungguh akan memegang tangannya sampai memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi janjinya Rasulullah, ketika seseorang di pagi hari mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, Rasulullah berjanji, aku akan memegang tangannya sampai memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu fadilah dari bacaan raditu billahi robba. Dan yang kedua, barang siapa yang mengucapkan ucapan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, maka
dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim nomor 1884. Jadi orang itu kalau sudah istiqomah mendapatkan bacaan ini, insya Allah mendapat jaminan surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dalam rekomendasinya di dalam Rasulullah itu pakai raditu billah. Nah, kenapa di dalam roti badat pakai raditu billah? Nah, ini kita dianjurkan jangan sampai kita ini pelit-pelit di dalam mendoakan. Nah, di radina billahi robba ini berarti kita ini pakai dhamir nahnu, dhamir buat kita semua. Radina billahi robba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya. Biar semua keluarga kita dapat, anak kita juga dapat, keluarga kita juga dapat. Jadi di dalam roti badat ini semua kebanyakan pakai dhamir jamak semua kita, biar semua yang di sini kita, sahabat kita, keluarga kita, teman kita, kerabat kita, semua dapat daripada doa kita semua. Nah, itu sedikit penjabaran tentang zikir raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Nah, mungkin sedikit dari kami, semoga